Kita coba lanjutkan bagaimana kita menerapkan salah satu metode analisis. Sekarang kita coba pengenalkan. Besok mungkin pertemuan selanjutnya kita coba lihat seperti apa langkah-langkah atau prakteknya dari metode DLP ini. Dan nanti ada coba dua metode. Bagaimana nanti kita mencoba metode DLP dan pembobotan akan kita gabungkan itu dalam analisis untuk analisis lingkungan ini. Jadi kalau kita berbicara sebelum-sebelumnya bahwa kita sudah mengetahui permasalahan-permasalahan lingkungan itu adalah permasalahan yang sangat kompleks kalau kita bisa lihat, sehingga tentu pengambilan keputusan itu juga akan menjadi sangat kompleks juga karena dia akan saling keterkaitan kalau kita bisa gambarkan antara aspek teknis, aspek ekologis, aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi tentu akan berbeda dengan jika kita pengambilan keputusan yang sederhana yang hanya mempertimbangkan satu variabel saja. Itu tidak bisa karena keputusan lingkungan itu akan mempertimbangkan banyak faktor dan biasanya dia akan saling bertentangan satu sama lain. Misalnya kalau kita bisa sebutkan pembangunan industri, misalnya. Di satu sisi, pembangunan industri itu dia bisa memberikan manfaat ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi pada saat yang sama, dia juga akan meningkatkan pencemaran serta penurunan kualitas lingkungan. Nah, tentu ini menjadi trade-off atau bertentangan dari satu sektor, baik dari sektor ekonominya dia menguntungkan, tapi di sektor lingkungan hidupnya dia menjadi menurun. Nah, inilah yang membuat pengambilan keputusan itu akan semakin kompleks. Dan juga dalam pengambilan keputusan itu juga melibatkan banyak stakeholder, bisa dari pemerintah, bisa dari masyarakat, atau dari industrinya, kan juga dari akademisi ya. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi karena kompleksitas ini tidak semata-mata kita bisa bahas hanya pada satu parameter lingkungan saja, misalnya BOD saja kan tidak seperti itu pencemaran itu. Dia cukup kompleksitas, ada nanti ada BOD, ada COD, ada DO, ada pH, TSS atau kandungan logam berat lainnya. Itu kan satu bagian kompleksitas juga. Di satu itu hanya bagian dari kondisi lingkungan saja, bagaimana dengan yang lainnya. Bahwa menurut Steele di 2009 disebutkan bahwa MCDA itu menunjukkan bahwa pendekatan satu parameter akan sering gagal, menggambarkan kondisi lingkungan secara menyeluruh dapat menghasilkan keputusan yang bias. Jadi, tentu keputusan yang berbasis parameter itu dia akan mengabaikan eh, indikator-indikator atau parameter-parameter lainnya dan dia mengabaikan hubungan antar faktor yang juga dia sangat berpengaruh. Maka kalau kita sebutkan pengambilan keputusan hanya satu eh, parameter saja, maka dia tidak akan mampu untuk menangani konflik antar kriteria atau antar parameter. Kemudian dia akan sulit juga mengakomodasi pendapat-pendapat stakeholder yang ada.
dan juga dia akan tidak fleksibel terhadap kondisi-kondisi yang kompleks karena kadang kondisi yang kompleks sendiri tentu butuh fleksibilitas untuk kita eh, menyelesaikannya. Jadi kalau kita eh, sebutkan bahwa dengan multi kriteria itu ya membutuhkan integrasi data ahli aspek dan lain-lainnya. Sehingga kalau kita bisa sebutkan bahwa permasalahan lingkungan itu tidak hanya satu parameter, cukup multi parameter, baik dari parameter tadi teknisnya, ekologisnya, sosial, ekonomi. Bahkan di sini juga kita harus menyatakan bahwa tidak ada keputusan yang hanya benar atau salah. Jadi keputusan itu mempertimbangkan kesemuanya. Pasti ada kelebihan kekurangan dari masing-masing keputusan ini. Sehingga tidak ada saling bertentangan, trade off, dia tidak ada pertentangan satu sama lain walaupun akan tidak menjadi win-win solution sebenarnya. Ini yang kita harapkan. Sehingga dengan adanya multi kriteria, banyak faktor, banyak stakeholder, itu akan menjadikan keputusan itu akan jadi lebih objektif dia. Itu kalau kita bisa melihat wah kompleksitas pengambilan keputusan itu tidak bisa kita pandang pada satu meter saja. Jadi kalau kita sebutkan dalam pengambilan keputusan itu, dia adalah proses pemilihan alternatif. Alternatif tindakan terbaik. Jadi tentu kita mencari apa sih yang menjadi keputusan terbaik kita. Dasarnya apa? Tadi kita sebutkan analisis berbagai aspek tadi, mulai dari aspek lingkungan, teknis, sosial, ekonomi, dan kebijakan tadi. Jadi penting. Dari teknis yang lainnya misalnya dari sisi teknis misalnya biaya operasional bagaimana? Itu menjadi pertimbangan. Kemudian konsumsi energi bagaimana? Ini terkait dengan kondisi ekonominya, mahal apa tidaknya, dampaknya, kemudian residunya ada tidak dari lingkungannya, kemudian dari sosialnya, apakah masyarakat menerima apa tidak. Nah, ini dia tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Maka bisa kita disebutkan bahwa eh, ya itu adalah bisa nanti mengkajinya di level operasional, misalnya terkait dengan pengelolaan limbah itu bekerja di level operasional. Nanti kita juga mengkaji kompleksitasnya dari level manajerial, ya terkait dengan prioritas program lingkungan apa yang dilakukan. Kemudian di level kebijakannya juga terkait dengan regulasi, perizinan, apa harus disiapkan, sebagainya. Ini menjadi hal-hal yang penting. Maka kalau kita lihat hubungannya dari keputusan itu, ya, sebelumnya kita harus memiliki data. Data itu apa? Adalah informasi, fakta, parameter yang harus kita miliki. Dari mana datanya? Bisa dari monitoring, atau dari pengukuran laboratorium, atau melalui observasi lapangan, atau bahkan bisa dengan literatur dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Tentu itu yang harus kita kumpulkan dari kualitas misalnya kualitas air, apa nilai BOD, COD, DO-nya, atau di kualitas udara misalnya ada PM2,5, ada PM10. Nah, itu kan beberapa
data-data yang dasar yang bisa kita lakukan. Bisa tadi kita sebutkan melalui observasi lapangan, pengukuran teknis, laboratorium, dan sebagainya. Kemudian tentu kita lakukan analisis, yaitu bagaimana kita mengolah data-data yang tersebar tadi sudah kita kumpulkan menjadi data yang parsial-parsial tadi, kita olah menjadi suatu informasi. Dari informasi itu akan kita evaluasi juga. Tentu analisisnya cukup banyak sebenarnya metodologinya. Bisa nanti dengan analisis statistik, bisa dengan metode perbandingan baku mutu, atau kita bisa menggunakan nanti yang namanya indeks kualitas lingkungan. Kan dari data-data itu bisa menjadi suatu indeks dia. Atau kita nanti bisa dengan metode Delphi atau metode pembobotan, itu cukup banyak analisis-analisis itu. Sehingga analisis ini yang kita sebutkan tadi, dia adalah merubah data menjadi informasi. Informasi yang bisa kita jadikan untuk pengambilan kebijakan atau keputusan. Sehingga akan diperolehlah nanti terkait dengan alternatif terbaik dari analisis itu bisa nanti dia terkait dengan kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan atau program-program pengendalian atau dengan strategi-strategi pengelolaan. Nah, ini yang bisa kita ambil di keputusan ini. Misalnya, kalau kita lihat dari indeks atau dari data ini yang sudah dianalisis bahwa kualitas air atau kualitas limbahnya belum memenuhi baku mutu, maka bisa saja keputusannya adalah IPAL-nya harus dievaluasi, IPAL-nya harus diperbaiki agar dia memenuhi baku mutu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Sehingga kalau kita sebutkan, jika kita hanya punya data saja, maka itu data itu kalau kita tanpa analisis itu tidak akan menjadi data yang bisa untuk mengambil keputusan. Hanya data-data saja yang tersebar tanpa dianalisis tidak menjadi berarti dia. Tetapi jika kita sudah analisis tanpa ada keputusan, tanpa ada kebijakan, tentu dia tidak akan berdampak, tidak akan bisa memperbaiki. Jika hasil analisis itu dan dia menyatakan dia harus dilakukan evaluasi, dilakukan perbaikan, sebagainya. Tetapi kebijakan, keputusan itu jika tanpa data, ini juga tidak tidak bisa ditakutkan nanti salah arahnya, salah penanganannya, yang nanti yang tingginya adalah BOD COD, yang diperbaikinya nanti TSS-nya. Nah, itu kan adalah keputusan-keputusan yang tidak ber bersumber dari data, bersumber dari analisis. Nah, tentu ketiganya menjadi suatu proses hubungan yang saling sistematis, yang saling keterkaitan, yang mana dalam proses ini menjadikan alternatif terbaik dalam pertimbangannya apa? Bisa dari pertimbangan teknis, pertimbangan lingkungan, pertimbangan sosial, ekonomi, ini yang perlu kita jadikan untuk pengambilan keputusan. Kemudian kita lihat apa sih menjadi karakteristiknya. Seperti kita sudah berbicara beberapa kali pertemuan lalu, apa saja permasalahan lingkungan itu yang sudah kita jabarkan cukup panjang kalau kita melihat.
bahwa permasalahan lingkungan itu adalah sistem dia yang sebentar. Ya, ya, ya. Baik, mohon maaf, kita lanjut. Jadi kalau kita lihat permasalahan lingkungan itu, dia adalah tadi kita sebutkan dia sangat kompleks dengan multi parameter tadi. Jadi kalau kita berbicara kompleks, kita disebutkan tadi adalah banyak hal atau banyak komponen-komponen yang terkait dari unsur lingkungan. Bisa terkaitan dengan udara, air, tanah, manusia, dan sebagainya. Dan juga eh, dia juga mengakibatkan dia di dalamnya ada interaksi sebab akibat yang juga tidak sederhana misalnya pencemaran udara itu bisa mengakibatkan hujan asam, pencemaran tanah, kesehatan masyarakat. Nah, itu kan menjadi
permasalahan yang kita katakan kompleks. Kemudian dia bisa dikatakan dia juga multi parameter. Jadi dikatakan dia tidak hanya bisa kita ukur hanya pada satu parameter saja. Seperti air itu saja bisa nanti parameternya cukup banyak, mulai dari BOD, COD, TSS, pH, dan lain-lainnya. Kemudian nanti ada kualitas udara, itu ada PM2,5, PM10, ada CO, NO3, macam-macam. Kemudian bisa dari kebisingan, bisa terkait dengan durasi, frekuensi. Ya, itu kan setiap parameter itu kan memberikan informasi yang berbeda dan dia juga saling berinteraksi semuanya. Misalnya terkait dengan BOD-nya yang tinggi misalnya, tentu dia akan menggambarkan ini adalah pencemaran organik yang banyak. Kalau DO rendah misalnya, tentu terjadinya kekurangan oksigen di dalam air kan seperti itu. Kemudian juga permasalahan yang kompleks itu juga dia ada ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah bisa saja disebabkan karena data yang terbatas. Kemudian variabel eh, alamiah lingkungannya yang tidak ada. Atau bisa saja kondisi ekologisnya yang berubah-ubah. Atau bisa juga karena keterbatasan metode analisisnya. Misalnya permasalahan yang sering kita bisa sebutkan itu, misalnya dampak perubahan iklim terhadap kualitas air atau dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ini sering kita sulit untuk diprediksi, sering sulit untuk kita prediksi karena di situ banyak faktor yang dinamis yang sering berubah. Itu yang ketidakpastian itu terjadi. Bisa terkait dengan kelengkapan data tadi, perbedaan interpretasi ahli itu sangat banyak dan semuanya mempunyai pandangan masing-masing dengan keahliannya atau kebijakannya sendiri yang terjadi perubahan-perubahan. Maka dengan kondisi yang kompleks tadi, dengan kondisi yang multi parameter tadi, kemudian ketidakpastian tadi juga, tentu kita perlu suatu pengambilan keputusan yang bisa melingkup dengan multi kriteria itu. Biasanya cukup banyak pendekatan-pendekatannya nanti salah satunya dengan masalah dengan metode DLP atau dengan analisis risiko atau dengan pendekatan probabilistik atau dengan skenario analisis itu kan cukup banyak metode yang mau bisa kita pakai. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa karena dia masalah lingkungan itu bukan masalah yang sederhana tadi, masalah yang kompleks, semuanya terlibat, ekologis, teknis, sosial, ekonomi, kebijakan, itu masuk semuanya di sana. Kemudian karena dia banyak parameter, maka perlu kita integrasikan data-data ini. Tidak kita menggunakan satu data saja. Kemudian sehingga karena juga ketidakpastian yang tinggi, maka kita butuh keputusan yang adaptif, keputusan yang bisa melingkup atau mencakup menyelesaikan banyak banyak dimensi tadi. Itu yang kita harapkan dari metode itu.
Kemudian coba kita lihat dengan pendekatan multi kriteria. Karena kita lihat permasalahan lingkungan itu tidak bisa kita selesaikan hanya mempertimbangkan satu faktor saja atau satu parameter saja, maka kita harus mempertimbangkan semua faktor, mulai dari kualitas lingkungannya, kemudian biayanya, risikonya, dari risiko kesehatan atau dampak sosialnya, atau keberlanjutannya. Oh, ada. Ya, ya. Oh, biasa. Tapi pastikan BPKP masih di situ enggak? Pastikan dulu BPKP masih di situ enggak? Ayo, coba coba enggak, ya bisa saja. Ya bisa saja, cuma yang ruanganku, ruanganku BPKP masih di situ sebulan buat cari itu. Coba pastikan dulu. Ruangan Bapak ya Bapak Zaki, BTB. Zaki Bapak Subak. Nah, Bapak Zaki yang tahu situ kan atau dari itu aja Bapak saya tarik. Ini ya, ya telepon siapa? C. Apa? Apa ada kiriman nomor C? Baik, kita lanjut. Jadi karena diperlukan pendekatan yang kita harapkan mampu mengintegrasikan berbagai kriteria, kan bisa kita dengar dengan multi kriteria decision making MCDM ini. Jadi kalau kita eh, lihat bahwa MCDM ini bisa kita pakai itu jika terdapat banyak pilihan solusi-solusi. Kemudian setiap solusi tentu memiliki kelebihan kekurangannya. Kemudian ada trade-off atau konflik atau pertentangan antar kriteria. Misalnya dengan teknologi pada IPAL misalnya, teknologi A dipakai murah tapi efisiensi rendah. Atau dengan teknologi B misalnya dia cukup mahal tapi ramah lingkungan. Kan keputusan-keputusan itu bergantung pada banyak aspek sebenarnya. Jadi kalau kita lihat apa sih yang menjadi karakteristik dari MCDM ini adalah tadi kita katakan ada banyak alternatif pilihan solusi yang bisa kita ada gitu. Pilihannya banyak. Terus kita lihat semua pilihan-pilihan solusi-solusi tersebut. Kemudian setiap alternatif dari multi kriteria ini dia punya banyak parameter pula. Nah, tentu ini yang perlu kita pertimbangkan juga. Kemudian trade-off dia mungkin kan ada saling pertentangan bahwa memang tidak ada alternatif yang sempurna untuk semua kriteria. Jadi dia jika dipakai ini dia tidak cocok dengan yang lain seperti itu.
Dan bisa kita juga dengan pembobotan, dengan kepentingan berbeda pembobotan. Jadi kepentingan-kepentingan itu tentu akan berbeda dengan masing-masing bobotnya. Sehingga baru nanti akhirnya kita ranking menjadi prioritas-prioritas mana. Ini secara umum inilah yang dengan disebut dengan multi kriteria decision making itu. Sehingga kalau kita sebut dengan pembobotan, jadi dalam multi kriteria itu tidak semua kriteria mungkin memiliki tingkat kepentingan yang sama, sehingga perlu dia dilakukan pembobotan seperti itu. Sehingga eh, setiap pembobotan itu nanti eh, punya nilai gitu loh. Sehingga dengan dilakukan pembobotan itu kita bisa menentukan kriteria-kriteria mana yang eh, penting dan dia mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan itu yang kita ambil. Kemudian juga kita akan mampu mengurangi subjektivitas kita sehingga keputusan itu akan lebih transparan, tidak subjektif seperti itu. Dan juga dia mampu mengintegrasikan banyak faktor, banyak data, banyak analisis bisa digunakan secara simultan. Sehingga dia eh, keputusan itu rasional dengan terukur. Nah, jadi tidak hanya pengambilan saja secara rasional, tapi kita mampu memberikan nilai kuantitatifnya terukur dia. Misalnya contohnya itu eh, terkait dengan prioritas masalah lingkungan. Apa contohnya kriterianya? Kriterianya terkait dengan pencemaran air. Kemudian ada dengan sampah misalnya. Kan ada kriteria masalah lingkungan tuh, ada pencemaran air, ada sampah, ada dua misalnya. Tentu kita lakukan kriterianya apa saja, dampak misalnya. Apakah dampak dari pencemaran air itu apa nilainya? Bobotnya berapa? Dari sampah berapa? Kemudian populasi yang terdampak mana lebih luas pencemaran air kah atau sampah misalnya, mana yang lebih tinggi. Kemudian urgensinya bagaimana? Mana yang lebih dulu dikerjakan ini pencemaran air kah atau sampah kah sekarang? Itu kan menjadi pilihan-pilihan yang mau kita tentukan mana yang nanti akan menjadi prioritas. Jadi metode yang bisa kita pakai di MCDM ini nanti bisa kita rating scale. Ini pembobotan ya pada prinsipnya semuanya. Nanti ada pairwise comparison atau dengan AHP atau dengan DLP dengan berbasis dengan pembobotan. Ini nanti kita coba minggu depan itu satu saja. Kita coba nanti DLP contohnya seperti apa. Sekarang kita bahas dulu teori DLP itu seperti apa. Bahwa dengan menyatakan ya, pilihan-pilihan ini, maka dengan berbagai multi kriteria tadi bisa kita sampaikan bahwa tidak semua parameter itu sama pentingnya, ya. Bahwa tidak semua parameter itu sama pentingnya. Kemudian kita berikan bobot. Bobot itu berarti adalah nilai kepentingan. Semakin besar bobotnya, maka nilai kepentingannya semakin
Sekarang kita lihat salah satunya dengan eh, metode Delphi. Jadi kalau metode Delphi ini adalah bukan salah satu cara satu cara ya. Ya salah satu metode saja untuk pengambilan keputusan dan peramalan, forecasting dengan peramalan yang digunakan memperoleh konsensus, kesepakatan dari siapa? Kesepakatan dari kelompok ahli yang mana dilalui dengan proses komunikasi yang terstruktur dan dilakukan secara bertahap. Jadi pengambilan keputusan ini tidak satu kali saja, tidak satu kali saja, eh, pelaksananya bisa berulang. Jadi di metode Delphi ini para ahli itu nanti diminta untuk memberikan pendapat, untuk diminta memberikan penilaian, kemudian juga untuk melakukan prediksi terhadap satu permasalahan. Dan ini kuesionernya berulang nih, kuesionernya berulang, berulang, dan dilakukan analisis kembali oleh ahli tadi, dilakukan feedback lagi, sehingga nanti diperolehlah tingkat kesepakatan yang sama. Jadi kalau kita bisa melihat Delphi ini, Delphi ini dulu eh, digunakan itu pada masa-masa untuk kepentingan militer dulu ini awal-awalnya di Amerika itu mereka menggunakannya untuk meramalkan ancaman perang nuklir, kemudian memprediksi perkembangan militer, teknologi militer, kemudian untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, ini yang mereka gunakan. Dan kemudian dia berkembang, bisa digunakan untuk berbagai kesehatan, untuk pendidikan, ekonomi, lingkungan, nah, digunakan. Kenapa ini berkembang? Tadi kita sudah bicarakan bahwa metode Delphi ini cukup efektif dia untuk menangani tadi yang ketidakpastian yang tinggi, permasalahan yang kompleks, kemudian kurangnya data yang kuantitatif. Nah, ini kan untuk penyelesaian-penyelesaian tersebut. Jadi kalau kita lihat apa sih menjadi langkahnya atau skema skema dasarnya, Kak, ini ada beberapa langkahnya. Kita tentukan masalahnya, identifikasi masalah, kemudian kita juga tentukan siapa ahli-ahlinya, kemudian kita lakukan pemberian kuesioner, bisa saja nanti dia akan berulang kuesioner ini. Setelah dapat jawabannya, kita analisis, kita berikan feedback lagi, dan dilakukan masuk lagi kuesioner dengan tenaga ahli yang sama, bisa sampai 2-3 kali putaran, yang akhirnya dia mendapatkan konsensus oleh para ahli tadi. Jadi para ahli ini bisa saja dia tidak bertemu, tetapi nanti dia akan mendapat konsensus untuk suatu permasalahan tersebut. Lalu nanti bisa kita ambil keputusan. Jadi kalau kita sebut dia tidak sama dengan voting biasa atau suara mayoritas. Dia adalah nanti kesepakatan akhirnya. Nah, sehingga
fokusnya adalah konsensus berbasis keahlian. Jadi kesepakatan itu yang kita ambil, keputusan yang kita ambil berdasarkan keahlian yang kompeten yang kita gabungkan untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik. Kemudian dia cocok untuk masalah kompleks dan tidak pasti. Kemudian pendapat ahli itu bisa diproses secara ilmiah, tidak berdasarkan pandangan saja, tapi secara ilmiah yang dilakukan. Sekarang kita lihat eh, prinsip dasar Delphi itu ada 4, yang mana eh, kita itu butuh adalah eh, konsensus ahli, yang mana nanti konsensus ahli itu kita harapkan eh, kesepakatan dari suatu permasalahan atau keputusan dari suatu permasalahan itu bisa diperoleh. Caranya apa? Bisa nanti dia melalui pertukaran pendapat secara tidak langsung, atau ada evaluasi berulang dari pendapat-pendapat tersebut, atau dengan iterasi yang bertahap seperti itu. Kenapa dia penting, si konsensus ini kita lakukan? Karena permasalahan itu eh, tadi bersifat kompleks tadi. Kemudian juga data-data yang kita sering terima itu kadang juga tidak lengkap. Tadi juga ada ketidakpastian yang cukup tinggi seperti itu. Sehingga dengan ada konsensus ini, kita harapkan dia menjadi keputusan yang objektif, keputusan yang bisa diterima, dan juga keputusan lebih komprehensif. Itu yang kita harapkan dengan melibatkan konsensus para ahli ini. Kemudian ada anonimitas, bahwa eh, jawaban dari masing-masing ahli ini itu tidak diketahui oleh peserta lainnya selama proses Delphi berlangsung. Jadi kita sebar itu ke masing-masing orang. Tidak ahli itu berkumpul dalam satu meja, tidak. Mereka saling tidak mengetahui, tapi mereka akan memberikan jawaban, memberikan pandangan terhadap persoalan yang sama. Kenapa masing-masing ahli ini tidak saling mengetahui identitasnya, jawabannya, sesama peserta lainnya tidak diketahui? Ini penting agar nanti jangan sampai dia mendominasi individu-individu tertentu. Kan ada tuh yang orang individu, satu individu yang dominan, dia pengen diterima idenya. Tidak, jadi untuk menghindari ini ada dominasi dari individu tertentu. Kemudian karena sudah terkurangi, tentu ada tekanan-tekanan sosialnya tidak ada. Mereka lebih independen mereka melaksanakannya. Kemudian juga menghindari terjadinya konflik antar ahli ini. Jangan sampai nanti eh, konflik muncul dengan jawaban yang berbeda. Walaupun mereka satu kantor, satu bidang yang sama, jadi mereka tidak mengetahui juga. Kemudian juga untuk lebih membuat mereka bebas berpendapat. Bebas berpendapat,
sehingga tidak ada tadi tekanan, mereka eh, bebas pemikirannya. Sehingga dari eh, kondisi ini yang anonimitas ini yang dibuatkan, maka akan membuat bias sosial itu tidak terjadi. Yang mana ahli itu berpendapat dia secara independen, bebas sesuai keahliannya masing-masing. Kemudian dia akan lebih objektif. Jadi dia eh, argumentasinya sesuai keilmuan mereka. Jadi dia mengambil argumentasi itu tidak dipengaruhi oleh argumentasi orang lain. Kan seperti itu kan kadang kita dalam satu rapat bersama itu bisa saja kita terpengaruh karena argumentasi orang lain. Dan juga akan mendorong pendapat kritis. Jadi mereka karena dia bebas, karena dia dengan keilmuannya, dia akan lebih kritis dia menjawab, menyelesaikan permasalahan yang diberikan kepada dia sendiri. Kemudian dilakukan secara berulang untuk beberapa putaran, berapa kali iterasi gitu loh. Jadi setiap satu kali pengulangan itu bisa nanti jawaban, analisis jawaban, kemudian hasil rangkuman, kemudian dikirim kembali kepada ahlinya. Kemudian para ahli tadi diminta untuk mengevaluasi ulang pendapatnya, atau dia juga mempertimbangkan masukan kelompok-kelompok lainnya. Bahkan juga bisa eh, merevisi dari jika perlu yang masukannya sendiri, kan revisinya. Sehingga dari proses yang berulang ini akan diperolehlah jawaban yang stabil. Kemudian dia akan mendapatkan konsensus atau kesepakatan tertentu. Sehingga dari yang proses berulang-berulang sampai 3 kali 4 kali ini, maka akan terperbaikilah jawaban kualitas jawabannya jadi lebih baik. Kemudian dia juga akan mengurangi pendapat-pendapat yang ekstrim karena sudah tadi evaluasi, lihat kembali, review kembali jawabannya sebagainya. Dan juga akan membuat kualitas keputusan itu akan lebih meningkat. Keputusan itu nanti bisa lebih matang, bisa lebih rasional, dan seperti itu. Jadi dengan adanya iterasi ini, karena kita kan sering ketemu data itu yang berubah-ubah, yang sangat dinamis. Kemudian terjadi interpretasi yang berbeda-beda daripada ahli. Kemudian ada ketidakpastian yang tinggi. Nah, seperti itu. Itu beberapa prinsip dasarnya. Kemudian prinsip terlanjutnya adalah feedback atau kontrol feedback. Bahwa nanti setiap sekali putaran itu, fasilitator itu akan memberikan hasil kepada seluruh panel ahlinya. Jadi dia olah, jadi nanti dibaca oleh semua ahlinya. Bisa nanti dia berupa data-data, bisa nanti dia berupa nilai median atau distribusi jawaban. Nah, ini nanti tergantung dari permasalahan. Sehingga diharapkan dari fungsi adanya feedback ini, maka dia akan memberikan informasi yang kolektif atau mengetahui kecenderungan pendapat kelompok lainnya. Kemudian juga bisa membandingkan jawabannya, serta mengurangi konflik tidak langsung. Ini beberapa prinsip dasar Delphi yang perlu diperhatikan.
hubungannya masing-masing. Nanti ada ahli tadi, ada karena ada banyak jawaban, kemudian jawaban itu adalah sama masing-masing independen, kemudian kita ulang-ulang dan ulang lagi, dan kita berikan feedback juga, sehingga ada kesepakatan. Dan nanti baru bisa kita ambil keputusan yang lebih objektif. Sehingga diskusi Delphi itu walaupun dia secara tidak langsung berdiskusi antar ahli ini, tapi dia diskusi yang secara tidak langsung sudah berdiskusi dengan melihat jawaban, memberikan feedback, mereview jawaban kembali, nah, sudah berjalan dia. Apa menjadi fokus adalah kualitas keputusan. Diharapkan kualitas keputusan itu benar-benar keputusan berkualitas. Kemudian konsensus itu tidak langsung didapat konsensus pertama, dievaluasi lagi, dapat lagi konsensusnya, dievaluasi lagi. Jadi berulang dia. Diharapkan itu menjadi suatu kumpulan konsensus yang menjadi satu kesatuan konsensus dia. Sehingga objektivitas itu bisa dijaga. Walaupun nanti ada eh, mereka saling tidak sama pada satu tempat, jawaban berbeda-beda, tapi ada feedback yang terkontrol di masing-masing jawaban tadi. Sekarang kita masuk ke tahapan. Ini baru ke langkah saja ya, belum kita masuk ke perhitungannya. Sebentar. Baik, kita masuk ke metode. Ada 6 langkah tadi sudah kita coba gambarkan bahwa menurut Linston itu adalah ya,
Baik, kita lanjut. Eh, ada 6 tahapan yang perlu kita ketahui di metode DLP ini. Pertama adalah kita melakukan identifikasi masalah. Apa yang perlu kita tentukan jenis masalahnya, apa isu yang akan dianalisis, apa itu ini menjadi hal yang penting. Sehingga masalah itu sebenarnya dia harus masalah yang spesifik. Kemudian dia adalah relevan. Kemudian dia bisa dianalisis oleh para ahli dan juga dia memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini masalah harus dipilih itu adalah masalah-masalah yang maknai dari 4 hal ini. Tidak sekedar masalah-masalah saja, tidak hanya spesifik, tidak hanya relevan, nanti tidak bisa dianalisis, tapi keempat-empatnya ini harus clear dari masalah-masalah mau kita tentukan. Sehingga diharapkan dengan mengidentifikasi masalah ini, maka kita menentukan fokus. Fokus kita apa untuk dianalisis agar tidak meluas. Kemudian juga kita akan menentukan dari identifikasi masalah ini apa yang kita dapatkan, kebutuhan data, data apa saja yang akan kita cari. Kemudian masalah-masalah yang berbeda setiap memerlukan parameter yang berbeda juga. Jadi apa sih data? Mau kita ambil data lapangan, data laboratorium, data dari literatur, semuanya mau sudah kita tentukan dari masalah inilah dia. Kemudian dari masalah ini juga kita akan menentukan para ahlinya. Apa yang ahli kita tentukan? Misalnya ahli terkait dengan ahli air, karena terkait dengan kualitas air misalnya. Atau terkait dengan ahli akustik yang akan membahas terkait dengan kebisingan. Tentu ini perlu karena dengan mengidentifikasi masalah, tentu kita harus tahu siapa ahli-ahli ini. Karena jika masalah ini nggak selesai, maka masalah yang akan kita rumuskan akan menjadi terlalu umum. Kemudian analisisnya tidak fokus. Kemudian konsensusnya akan sulit dicapai. Sehingga hasilnya kurang bisa kita aplikasikan. Maka setiap sama kalau kita membuat tugas akhir, tesis, apa kan masalah, akar masalah, identifikasi masalah. Yang penting itu apa sih masalah di belakang ini tidak hanya masalah yang tampak tapi menjadi masalah dasar akar masalahnya apa. Ini yang perlu kita mengidentifikasinya sehingga nanti masalah-masalah ini benar-benar menjadi masalah yang penting untuk kita kita dapatkan. Kemudian kita juga langkah kedua milih siapa saja ahli-ahli mau kita pakai ini. Ahli-ahli mau kita pakai karena ahli ini cukup banyak tentu dengan banyak kompetensi juga. Harus memiliki eh, pengetahuan yang relevan dan dia memiliki pengalaman yang praktis. Kemudian juga dia harus memahami terhadap isu-isu lingkungan. Nah, jadi ini jadi kriteria ahli yang mau kita dapatkan. Komposisinya bagaimana? Siapa saja? Bisa nanti dari eh, akademisi atau dari praktisi-praktisi industri yang ada, yang berpengalaman, dari unsur pemerintah terkait kebijakannya, konsultan lingkungan, bagaimana dia terkait membahas, menganalisa sebagainya, bahkan dari organisasi masyarakat mungkin juga bisa dibutuhkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian jumlahnya bagaimana? Jumlahnya tidak ada aturan baku untuk di sini itu menyesuaikan.
Semakin besar suatu masalah, semakin kompleks suatu masalah, bisa saja ahli yang dipakai itu juga semakin banyak. Misalnya 10 sampai 30 ahli untuk studi-studi yang kompleks. Nah, ini eh, semakin kompleks, multidimensi, multidisiplin ilmu, multi analisis. Nah, ini tentu juga semakin banyak orang atau ahli yang mau kita libatkan. Sehingga dengan pemilihan ahli ini kita harapkan nanti kita akan mendapatkan perspektif multidisiplin. Jadi dengan satu masalah ini kita memandang dengan banyak multidisiplin ilmu dari berbagai perspektif yang bisa kita lihat. Kemudian mengurangi bias dari keputusan itu sendiri. Kemudian validitasnya juga akan semakin baik. Nah, itu kita memilih dari ahli. Kemudian tahapan yang ketiganya apa? Yaitu melakukan penyusunan kuesioner. Melakukan kuesioner. Bisa saja nanti kuesioner itu, eh, jadi kuesioner itu adalah yang kita kumpulkan dari pendapat penilaian ahli itu bisa nanti berupa pertanyaan terbuka, bisa nanti skala penilaian, atau ranking prioritas. Yang penting nanti kuesioner itu adalah jelas dan terukur. Kemudian tidak ambigu, tidak banyak banyak penafsiran. Kemudian juga dia relevan dengan studi-studi yang ada. Misalnya pertanyaannya dalam ranking misalnya, menurut Anda eh, parameter penting apa dalam penentuan kualitas air sungai misalnya? Misalnya diberi ya satu BOD, COD, diberi ranking nih skala ya satu, dua, tiga, empat, lima, mulai ranking tidak prioritas sampai sangat prioritas, kan nanti di ranking itu. Sehingga diharapkan dari kuesioner ini adalah kita mengumpulkan pengetahuan semua para ahli-ahli ini nih. Kemudian kita juga memfasilitasi komunikasi secara langsung. Jadi satu ahli nanti kita kumpulkan, kita lempar pada ahli lainnya. Itu secara tidak langsung kita memberikan komunikasi kepada mereka. Tapi mereka tidak tahu nih ini jawaban siapa, nggak tahu mereka nih. Tapi mereka sudah berkomunikasi, berinteraksi secara tidak langsung. Kemudian juga akan menghasilkan data-data dari berbagai ahli ini mereka juga nanti dengan dianalisis. Itu yang bahwa dengan kuesioner ini juga yang nanti akan menentukan kualitas keberhasilan DLP ini tentu dari kualitas kuesioner ini juga harus dipertimbangkan juga. Ini langkah keempatnya apa? Putaran, iterasi. Berapa kali kita melakukan putarannya, me- me- memulai mengiterasinya, misalnya di pengulang pertama misalnya. Bahwa ahli ini memberikan penjawaban-jawaban awal mereka. Kemudian jawabannya bersifat eksploratif. Kemudian kita analisis nih jawaban-jawabannya. Kita rangkum, dihitung analisis statistiknya. Kemudian kita rangkum, kita berikan lagi ronde keduanya atau putaran keduanya. Hasil itu dikirim kembali kepada ahli. Mana ahli dievaluasi semua jawaban-jawaban tadi. Diulang lagi sampai nanti mencapai jawaban yang sudah stabil, tidak berubah lagi, tidak dinamis lagi, sudah mengerucut. Akhirnya akan didapatkan adalah suatu konsensus, kesepakatan dari jawaban itu. Sehingga dengan adanya putaran-putaran tadi, kita harap bisa mengurangi perbedaan-perbedaan ekstrim yang terjadi, kemudian memperbaiki kualitas-kualitas jawaban para ahli tadi, kemudian kita membentuk konsensus secara bertahap. Jadi secara tidak langsung ini sudah mendapatkan ini nih
mendapatkan kesepakatan mulai dari jawaban pertama kan eksplorasi itu. Dan mereka mulai rumuskan, mulai mereka analisis jawaban satu sama lainnya. Ya akhirnya nanti dia akan membentuk konsensus secara bertahap dia akan mendapat mengerucut, mengerucut, mengerucut dan mendapatkan kesepakatan akhir mereka. Kemudian langkah selanjutnya, langkah terakhirnya adalah kita melakukan analisis. Analisis itu cukup beragam gitu loh. Analisis itu bisa nanti kita gunakan menggunakan mean, median, modus, nilai rata-ratanya, nilai tengahnya, yang nilai terbanyaknya, atau dari standar deviasi, atau nanti dengan persentase kesepakatan. Ini akan cukup beragam sebenarnya. Maka nanti kita dari kriteria A, kriteria B, C, D, itu kita coba buatkan eh, rangkumannya dari masing-masing ahli ini. Sehingga bisa misalnya kita dapat dari kriteria A itu kesepakatannya 85%, kriteria B itu 76%. Kan bisa bisa didapatkan mulai mengerucut sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi bisa mengerucut pada salah satu kriteria, misalnya untuk parameter prioritas, misalnya untuk air ada BOD, ada COD, ada TSS, kemudian bisa di ranking skala itu akhir ketemu nih misalnya salah satunya. Misalnya yang disepakati itu pertamanya BOD misalnya, itu sudah didapatkan. Sehingga dari analisis itu untuk bisa kita melihat tingkat konsensus itu sendiri berapa. Kemudian mengidentifikasi jawaban dominan-dominan itu yang mana saja jawaban-jawabannya. Dan kita akhirnya siapkan feedback untuk putaran berikutnya. Jadi nanti sudah mulai mengerucut nih. Bisa saja nanti yang kriteria yang paling rendah, yang D, nah, tentu tidak kita masukkan lagi. Masuk kriteria 3A, B, C. Itu yang kita putarkan lagi. Jadi tidak bias lagi. Makin mengerucut dari 4 menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1, akhirnya bisa disepakati. Kemudian juga itu yang akhirnya mendapat keluaran dari si ahli tadi. Kemudian di konsensus akhirnya kita akan mendapatkan nanti nih konsensus para ahli ini kesepakatannya dari apa misalnya? Bisa berupa apa konsensus itu? Bisa dengan melakukan ranking prioritas, bisa nanti mendapat rekomendasi kebijakan seperti apa, atau menjadi parameter apa menjadi parameter utamanya, atau alternatif-alternatif terbaik apa yang bisa disepakati. Jadi konsensus itu tuh macam-macam nanti kesepakatannya. Bisa dari ranking prioritasnya saja, atau rekomendasi kebijakan, parameter utamanya banyak apa, atau alternatif kebijakannya yang di alternatif terbaiknya yang bisa didapatkan. Sehingga dari apa menjadi indikator konsensus itu? Apa yang kira-kira dari konsensus itu, apa yang bisa kita dasarkan untuk menjadi indikatornya? Misalnya persentase kesepakatannya mana lebih tinggi, atau stabilitas jawabannya yang bersama, atau sudah tidak ada lagi variasi-variasi data, datanya sudah mulai sama. Itu yang menjadi indikator dari konsensus tadi. Misalnya dari prioritas misalnya, maka prioritas satunya misalnya pencemaran air, prioritas keduanya sampah domestik, pencemaran yang konsensus ketiganya yang disepakati adalah nanti pencemaran udara. Itu kan bisa saja sesuai kesepakatan tadi. Sehingga diharapkan dengan adanya konsensus ini, dia akan mendukung
pengambilan keputusan sehingga sudah oh inilah prioritas kita maka apa kebijakan perlu kita lahirkan. Kemudian kita akan subjektivitas individu itu tidak terjadi. Nah, itu yang perlu kita dapatkan. Sehingga DLP ini lebih ke proses sistematis. Jadi tidak hanya diskusi-diskusi ya saja tidak jelas, tapi dia sudah proses sistematis. Ada data, ada analisis, kemudian data terkait dengan siapa yang menyepakati mana yang lebih tertinggi atau tidak, kan sudah didapatkan ini. Tetapi semuanya itu tentu tidak lepas dari kualitas ahlinya, kompetensi ahlinya, kualitas kuesionernya, analisisnya, dan juga data. Itu juga perlu kita perhatikan. Jadi tidak tidak serta-merta dari ahli saja, tapi ada hal-hal lain yang juga menjadi pendukung. Dan konsensus itu dilakukan secara bertahap tadi, bertahap, mengerucut, mengerucut. Jadi suatu kesepakatan di akhirnya. Nah, itu yang kita harapkan dari DLP ini. Sehingga kalau kita bisa simpulkan dari langkah satu sampai langkah 6 ini, bahwa dia adalah melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, mulai dari pemilihan ahli, kita lakukan kuesioner, kita lakukan iterasi atau putarannya, kemudian kita analisis hasilnya, dan akhirnya mendapat konsensus akhir. Sehingga setiap tahapan itu dia akan memiliki fungsi penting bahwa keputusan yang dihasilkan di akhir tadi dia bersifat lebih objektif, dia bersifat lebih terstruktur dan bisa diambil pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan kita terhadap soal lingkungan yang diambil. Ini kan sudah melalui banyak tahapan gitu lah, kan itu yang menjadi konsensus dari si DLP ini. Kemudian apa kelebihan dan keterbatasannya? Tentu ada kelebihan, ada keterbatasan. Jadi walaupun tadi kita sudah sebutkan, dia eh, bisa digunakan dengan banyak banyak bidang. Bisa dengan tadi banyak bidang mulai dari perang sampai kesehatan sampai lingkungan bisa bisa digunakan. Jadi tadi sudah kita apa kan mana dia tergantung tergantungnya bisa dari data, kualitas ahli dan sebagainya. Sekarang kita lihat apa sih kelebihannya? Misalnya dari fleksibilitasnya. Fleksibilitasnya karena dia bisa digunakan pada berbagai masalah. Baik nanti itu masalah teknis, masalah sosial, masalah kebijakan, masalah lingkungan. Bisa dia digunakan untuk berbagai masalah. Dan juga dia bisa digunakan untuk berbagai kondisi. Kondisi apa saja misalnya data yang terbatas, skalanya kecil atau besar, itu kan kondisi. Atau skalanya hanya bersifat lokal maupun global, nah, itu kan kondisi. Wah, dia bisa digunakan untuk berbagai kondisi, berbagai jenis masalah.
Misalnya kalau kita contohkan terkait dengan penentuan prioritas pencemaran, evaluasi kebijakan lingkungan, pemilihan teknologi pengolahan limbah, resiko lingkungan kan cukup cukup banyak itu ininya pemanfaatannya. Sehingga dari fleksibilitas ini dapat digunakan lintas disiplin, lintas bidang, kemudian bisa kita sesuaikan dengan eh, kebutuhan studi kita, dan juga dia bisa untuk data yang belum lengkap. Nah, itu fleksibilitas yang dimiliki oleh metode ini. Kemudian dia adalah sistematis. Kenapa dia sistematis? Karena dia memiliki prosedur dan struktur yang jelas. Tadi strukturnya sudah kita sebutkan dia tadi. Mulai dari identifikasi masalah, kemudian pemilihan ahli, kemudian ada kuesionernya, kemudian putaran Delphi-nya, atau putaran iterasinya tadi, atau kemudian kita analisis hasilnya. Akhirnya kita dapatkan konsensusnya. Sehingga dengan pendekatan ya langkah sistematis tadi, dia akan terarah, dia akan transparan, dan mudah direplikasi. Sehingga nanti dia permasalahan walaupun dia multi parameter, multi stakeholder, ketidakpastian tinggi ini bisa dilibatkan tadi kan kita sebutkan. Maka diharapkan dia akan mengurangi bias. Dia akan meningkatkan objektivitas karena tidak saling terkait, tidak saling melihat, tidak saling mengetahui. Kemudian dari ketidakpastian tinggi tadi bisa juga untuk mempermudah pengambilan keputusan. Kita diharapkan dengan adanya sistematis itu, dia akan mudah kita lakukan analisis. Kemudian kita dari hasil analisis akan membantu pengambilan keputusan. Sehingga proses pun akan terlihat lebih transparan. Nah, ini yang kita harapkan dengan metode yang sistematis ini. Kemudian dia akan cocok untuk masalah kompleks. Masalah kompleks. Apa saja masalah kompleks itu? Tadi kita sebutkan. Masalah lingkungan itu adalah bersifat multidisiplin, multiparameter, dinamis. Kan seperti itu tadi tuh, penuh ketidakpastian. Nah, itu kan eh, kompleks masalahnya ini. Mulai dari perubahan iklim, misalnya pengelolaan sampah kota, itu kan nggak satu disiplin saja. Sehingga kita harapkan dia akan efektif untuk menangani masalah kompleks tanpa melibatkan banyak faktor dan ketidakpastian. Ini yang dengan melibatkan faktor dan ketidakpastian tadi. Tentu ini yang kita harapkan dari si Delphi ini. Tetapi dengan adanya kelebihan tentu ada keterbatasannya. Apa menjadi keterbatasannya? Dia butuh waktu. Waktu didapatkan dari mana? Dari proses iterasi tadi yang berulang dan berulang untuk mendapat kesepakatan. Tentu ini tidak bisa kita gunakan untuk waktu yang terbatas. Karena setiap putaran itu ada penyebaran kuesioner, ada pengumpulan jawaban, ada analisis, ada feedback. Nah, itu kan
cukup lama, bisa beberapa minggu, beberapa bulan, kan seperti itu. Maka dia tidak cocok untuk keputusan yang hasilnya diharapkan lebih cepat. Karena dengan keterbatasan waktu, kita akan partisipasi para ahli nanti akan sedikit. Kemudian responnya bisa saja tidak konsisten. Kemudian bisa saja studi akan menjadi kurang efisien karena dengan waktu yang sangat sangat terbatas tadi. Kemudian juga keterbatasan yang kedua adalah dia sangat tergantung pada ahli, tergantung pada expert judgment. Karena siapa ahli yang terlibat tentu apakah dari kompetensinya, apakah relevansinya, keilmuannya dengan masalah, atau bias yang tinggi. Nah, ini kan sangat ngaruh. Misalnya masalah yang sangat pengaruh itu adalah kira-kira ahlinya terlalu subjektif gitu loh. Mananya subjektivitas sekali sekali udah. Kemudian bisa saja ahli itu mempunyai pengalaman yang terbatas. Bisa saja kemudian dia mendominasi paradigma. Jadi dia yang lebih merasa senior, merasa lebih ini, merasa lebih profesor misalnya banyak pengalaman, dia menganggap dirinya lebih mendominasi. Kemudian kondanya konflik-konflik kepentingan yang juga menjadi masalah. Sehingga dia akan berdampak dari kualitas ahli ini. Apa dampaknya? Nanti konsensusnya akan menjadi bias, kemudian keputusannya menjadi kurang objektif karena dia tidak objektif. Kemudian validitasnya akan menurun. Sehingga menurut si Linston dan Turov itu tadi bahwa kualitas metodologi Delphi ini tidak dapat melebihi kualitas panel ahli-ahli yang dipilih. Jadi dianggap kualitasnya sama. Maka yang perlu dipastikan adalah pemilihan ahli itu harus tepat sehingga dia juga menjadi kunci keberhasilan Delphi. Selain tadi ada data, selain kuesioner, ahli juga menjadi poin penting untuk dipilih. Maka kita sebutkan bahwa memang tidak ada metodologi yang sempurna. Tapi untuk Delphi ini bisa kita gunakan untuk masalah yang kompleks. Tentu hasil itu akan beriring dengan kualitas ahlinya dan kualitas prosesnya. Jadi hasil itu akan dipengaruhi oleh bagaimana kualitas si ahli dan proses itu berjalan. Tetapi waktu yang panjang ini menjadi pertentangan dengan konsensus yang untuk memperoleh konsensus yang lebih baik. Jadi kan konsensus yang lebih baik kan tidak harus dengan waktu yang panjang. Nah, tetapi dengan metode Delphi inilah menjadi salah satu masalahnya adalah waktu yang dibutuhkan sangat panjang. Mungkin sampai situ yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Ada hadir 13 12. Tidak ada.
Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lihat seperti apa metodologi perhitungannya dan kita nanti gabungkan dengan metodologi pembobotan sehingga Anda bisa lebih memahami seperti apa itu contoh dari metodologi PLP ini. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Tentunya saya mohon maaf tadi di sela-sela ini ada telepon dari kantor terkait dengan pekerjaan juga yang diselesaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ini bersama. Akhir kata saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih semua.